Kali ini saya akan membagikan sedikit tips bagaimana batang bayam apakah bisa diberikan kepada ayam sebagai pakan. Bisa dilihat di sini batang ayam yang saya telah iris-iris menjadi bagian kecil. Saya kemudian masak dengan air sampai mendidih airnya, sehingga si bayam itu batangnya tidak terlalu keras untuk dicerna oleh ayam. Bisa dilihat di sini saya memanaskannya dengan api. Ini panci yang biasa saya gunakan untuk membuat pakan ayam, campuran air panas, dedak dan juga pur atau konsentrat. Ini batang bayamnya diaduk agar merata dengan air nanti ketika proses pemanasan, sehingga bisa tercapai matang yang merata. Bisa dilihat di sini proses pemanasan dilakukan selama kurang lebih 15 menit agar batang bayam ini tidak terlalu keras seperti sebelumnya ketika sedang mentah. Ini diusahakan untuk mempermudah proses pencernaan ketika dikonsumsi oleh ayam-ayam kesayangan kita. Bisa dilihat di sini sampai airnya itu mendidih, panas secara sempurna. Kemudian setelah itu saya mengambil dedak untuk dilarutkan ke air panas yang terdapat potongan batang bayam tadi. Sesuai takaran yang biasa saya gunakan, karena ayam saya sudah lebih dari 1 bulan, yang satu usianya sekitar 3 bulan dan yang satu kelompok lagi usianya 1 bulan lebih. Ini saya gunakan pakan untuk perbandingannya, yaitu dedak 1 dan furnya 1. Jadi 1:1 dilarutkan dengan air panas tadi yang terdapat potongan batang bayam yang telah matang. Kemudian kita aduk sampai merata supaya tercampur merata antara dedak dan furnya. Terlihat di sini airnya masih kurang karena sangat padat dan kurang merata, tidak homogen. Maka dari itu saya akan menambahkan air lagi sebanyak 2 gelas untuk campuran ini supaya merata atau homogen, sehingga nantinya dapat lebih mudah dicerna oleh ayam-ayam peliharaan kita. Bisa dilihat setelah ini saya tambahkan lagi 1 gelas lagi. Kemudian si adonan pakan ini menjadi lebih rata teksturnya, jadi akan lebih mudah dicerna oleh ayam-ayam peliharaan kita. Ini adalah campuran dedak, fur, dan juga batang bayam tadi. Lalu akan kita coba apakah ayam mau mengkonsumsinya, atau ada hambatan atau ada masalah atau tidak. Kita bisa lihat hasilnya sekarang. Saya akan menuangkan ke wadah pakan yang ada di kandang ayam saya. Dituangkan saja langsung yang dari panci itu. Tentunya sudah tidak panas lagi karena tadi sudah dicampur dengan air dingin yang sebanyak 2 gelas. Di pintu pertama itu ayam saya yang berumur 3 bulan. Kemudian yang pintu yang kedua di sampingnya itu ayam saya yang berumur 1 bulan. Itu ayam masing-masing ada 5 ekor. Yang 3 bulan 5 ekor, dan yang 1 bulan pun ada 5 ekor. Namun yang 1 bulan saya masih beri pakan pur kering dan adonan pakan yang kita buat ini untuk membiasakan nanti setelah umurnya 2 bulan atau 3 bulan. Saya tuang di sini, ayam-ayamnya nampak tidak ada masalah dalam mengkonsumsi dan masih tetap lahap seperti biasanya. Dapat dilihat lebih dekat lagi
ayam-ayam mengkonsumsi batang bayam yang telah saya masak tadi dengan lahap. Tidak ada masalah, tidak kesulitan, dan tetap seperti biasa mengkonsumsi pakan. Seperti yang saya ketahui bahwa kandungan gizi dalam bayam itu sangatlah banyak, yaitu vitamin A, vitamin B kompleks, vitamin C, vitamin E, magnesium, zat besi, asam folat, kalsium, dan kalium. Tentunya itu terdapat dalam tanaman bayam dari mulai daun sampai batang. Sehingga ini batangnya kita gunakan untuk ayam. Setelah daunnya kita konsumsi sendiri untuk dibuat sayur sebagai lauk pauk makan kita sehari-hari. Dan batangnya kita bisa berikan ke ayam peliharaan kita. Untuk fungsinya itu sendiri, daun atau batang bayam itu bisa yang pertama meredakan peradangan, kemudian meningkatkan sistem kekebalan tubuh, mencegah anemia, menjaga kesehatan mata, dan masih banyak lagi. Bisa dilihat, ini ayam-ayam makan dengan lahap. Pakanan yang saya buat tinggal menyisa sedikit dan saya menuangkannya tadi semua yang dari panci. Itulah beberapa tips dari saya. Terima kasih.